Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Wa qala Rasulullah aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqar Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Utamanya ketua yayasan, segenap pimpinan pengurus yayasan. Mohon maaf ibu-ibu, saya dahulukan yang tua. Saya asli orang Jawa, di dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul kan Bu? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Karena kematian itu di tangan. Saya tidak tahu setiap saya bikin statement seperti ini dari mulai ujung Papua sampai Aceh, dari masjid, musola sampai instansi di kementerian, bahkan di istana negara. Setiap saya sebut tentang kematian yang melibatkan orang tua, selalu responnya senyum dan tertawa. Karena ada dua kesalahan mindset yang tolong ini dibenahi dulu. Mindset yang pertama, setiap mati dikaitkan dengan usia, maka pertanyaan yang timbul setiap mati itu selalu pertanyaannya usia berapa. Karena berpikir mati itu harus tua. Yang kedua, sakit apa? Karena pikirannya kalau orang mati itu harus sakit dulu. Mohon maaf, apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi tolong dicatat, di Indonesia ini kematian yang paling banyak justru di usia muda. Piramida penduduk kita ini tidak sehat karena menggelembung di tengah kematian itu paling banyak justru di usia remaja, baru orang tua, baru anak kecil. Kenapa? Karena chance dan peluangnya lebih banyak. Pertama, yang mati karena balap liar, kebut-kebutan, trek-trekan, laka lantas, rata-rata remaja. Jarang kakek-kakek, nenek-nenek kebut-kebutan, balap liar tiap malam minggu, jarang. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Wah, tawuran mati 6 orang antara panti Jumbo ini melawan panti Wedasana di Pondok Kelapa, enggak ada. Yang mati karena overdosis di Cicalengka, Jawa Barat 129 orang pesta oplosan. 52 orang meninggal, rata-rata semuanya remaja. Jarang oma, opa, kakek, nenek, malam minggu tripping di perempatan, jarang. Ibu bapak yang saya muliakan, yang mati karena overdosis juga remaja, yang mati karena aborsi, gagal menggugurkan kandungan, rata-rata remaja. Jarang nenek-nenek kemana nek mau menggugurkan kandungan, jarang. Maka pertama, jangan pernah merasa bahwa mati itu harus tua, malah justru mati itu urut yang muda-muda, di tengah-tengah itu dulu. Baru ke samping-samping, baru ke sini-sini, baru ke tua-tua, terakhir sini. Allahumma amin. Yang kedua, mati selalu dikaitkan dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak?
Orang tidur bablas mati ada enggak? Orang makan terus mati ada enggak? Orang enak-enak, ya Allah, enak-enak bermain di laut tapi mati kena tsunami? Mudah-mudahan husnul khotimah saudara kita di Palu. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk semuanya, baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan. Orang enak-enak pengajian, dengarkan pengajian asik-asik, pulangnya mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa, Qori, pembaca Qur'annya, meninggal di tempat. Kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya, Maulid Nabi. Tapi karena barengan tempatnya Menseknek, tempatnya Pak Pratikno, saya pilih ke Pak Pratikno. Karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Karena memang lebih duluan Pak Mas Pratik. Saya suruh ganti Ustadz Taufikur Rahman, baru saya mau bicara, Ustadz, ini ketunda nanti 2 jaman. Loh jangan, saya dimarahi Ibu Menteri. Wong yang nyari pengganti saya kok. Karena qori'nya meninggal di tempat. Tapi yang meninggal qori'nya, penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu, Mas Joko. Alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Enggak, kalau Pak Joko dengan saya mungkin ya duluan saya. Ngelayatnya duluan saya Pak Joko. Tahu bukan Bu Khofifah, tahu enggak? Yang mau jadi gubernur, ya, di Jawa Timur kan? Ya. Yang ngalahkan Gus Ipul. Karena Gus Ipul, Saiful ketemu saya, Ustadz, saya sudah tahu kalah sejak diganti wakil saya. Karena tadinya yakin, menang banget, ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah-tengah dia sudah mau menang, wakilnya mundur diganti Mbak Putih. Akhirnya dia sadar betul, saya jadi kalah. Malah saya tambahi, Gus Ipul, kamu kalah bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga faktor internal. Loh kok tahu? Karena istrimu sendiri kurang mendukung. Loh kok tahu? Karena setiap pagi istrimu malah kampanyenya Khofifah. Akhirnya istrinya kok nggak dukung. Karena suksesnya suami pasti atas dorongan istri. Betul nggak Bu? Masya Allah, saya senang karena di tempat pengajian taklim, masjid taklim selalu yang banyak hadir ibu-ibu. Betul Bu? Makanya kalau Rasulullah mengatakan besok kebanyakan isi neraka itu adalah wanita, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang insya Allah lebih banyak yang masuk surga wanita. Karena yang paling banyak pengajian ibu-ibu, betul? Yang banyak korupsi bapak-bapak, betul? Yang banyak memperkosa bapak-bapak, betul? Ya. Yang suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh ya sama, kalau gitu sama. Inilah masjid ini mengingatkan kita tentang hijrah. Karena namanya juga muhajirin. Dan hijrah yang utama adalah hijrah dari dunia ke akhirat, yang sering tidak disadari.